씨! Tante Pepsi! Tante Pepsi! Setelah itu, Eon pulang ke rumah dan bersih-bersih. Semuanya ia bersihkan sampai ke anjingnya juga dan perkarangan villa. Mujin yang melihat hal tersebut tahu jika Eon sedang cemas dan menurutnya sebaiknya pemilik villa lah yang bersih-bersih di tempat ini. Eon lalu menunjuk sebuah mobil kuning yang parkir sembarangan di depan villa mereka yang sering membuat Mirei jadi terlambat bekerja. Eon ingin Mujin membereskan hal itu jika memang ia ingin tahu kewajiban pemilik villa. Pemilik mobil itu rupanya penghuni apartemen sebelah. Dia adalah anak muda yang tiba-tiba kaya karena kripto. Pak Lee lalu bertanya kira-kira Mujin bisa jadi kaya karena apa. Mujin hanya menjawab jika mereka harus hidup dengan lurus. Singkat cerita, pemilik mobil kuning itu pun marah-marah di depan villa karena mobilnya ditempeli surat peringatan. Ia protes kepada penghuni villa dan ingin segera bertemu dengan pemilik villa. Sementara itu, An Jung In tiba-tiba datang ke rumah Eon untuk menanyakan apa benar Eon lah yang telah melihat fotonya bersama Mujin. Ia menegaskan jika yang menghamilinya bukanlah Mujin. Lalu, tiba-tiba terdengar keributan dari luar villa, di mana rupanya Mujin sudah menghajar pemilik mobil kuning itu untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi parkir sembarangan di depan villanya, yang mana membuat mobil-mobil para penghuni tidak bisa keluar. 못했냐? 안 했냐? Sementara itu di J+, saat Mirei sedang menyusun barang-barang di etalase, tiba-tiba Nam Taepyeong datang mendekatinya dan membantunya. Mirei gugup dan wajahnya memerah. Ia pun langsung pergi, sementara Nam Taepyeong kebingungan. Saat Nam Taepyeong pulang, ia bertemu dengan ayahnya di lift. Ayahnya kesal karena Nam Taepyeong tidak mau mengangkat telepon darinya. Padahal ayahnya ingin Nam Taepyeong ikut dengannya dan bertemu dengan keluarga. Nam Taepyeong tidak mau melakukannya, dan jika ayahnya memaksa, ia akan pergi dan menghilang lagi. Akhirnya, An Jung In menceritakan hubungannya dengan Mujin kepada Eon. Mereka berdua bertemu di Thailand sekitar 4 tahun yang lalu. Kun Moy, nama Mujin di sana. Selama berbulan-bulan di Thailand, akhirnya An Jung In bertemu dengan orang Korea dan ia senang berteman dengan Mujin. Alasan mengapa An Jung In menyimpan foto ini adalah karena foto ini satu-satunya yang ia ambil dengan bayi yang ada di dalam perutnya. Karena An Jung In tidak pernah USG. Suatu hari, An Jung In ingin kembali ke Korea, namun ia tidak punya biaya. Mujin lalu memberikan sisa-sisa hartanya kepadanya. Mujin beralasan, ia teringat dengan ibu anak-anaknya yang berjuang sendirian mencari nafkah. Artinya, ia selalu teringat dengan Eon. An Jung In juga memperlihatkan foto Mujin saat bekerja di Thailand. Sebenarnya, An Jung In takut karena Mujin mungkin akan marah jika ia memberitahukan Eon. Saat melihat foto tersebut, awalnya Eon kaget karena Mujin tiba-tiba memakai high heels. Rupanya di sana, Mujin berjualan sepatu wanita dan ternyata penjualannya laris manis. Apapun yang Mujin lakukan, tujuannya hanya satu, yaitu kembali kepada Eon. Namun An Jung In masih bingung bagaimana bisa sekarang Mujin bisa sekaya ini. 무슨 짓을 한 걸까? Sementara itu, Hyung Jae sudah pindah ke rumah ayahnya. Di sana ia merasa bebas karena ia tinggal dengan sesama laki-laki. Ia pun langsung meminjam baju ayahnya. Mujin ingat ada yang ia sembunyikan di dalam lemarinya. Ia kemudian segera menutup pintu lemari dan memilihkan baju untuk Hyung Jae. Hyung Jae berbeda dengan Mirei. Hyun Jae begitu menyukai ayahnya. Hyun Jae saja heran mengapa kakaknya itu begitu membenci ayahnya. Seingatnya, kakaknya itu sudah membenci ayahnya sebelum mereka bangkrut. Esoknya, Mujin bertemu dengan Pak Oh. Ia sebenarnya khawatir semenjak Eon menemuinya dan menanyakan tentang pekerjaan Mujin. Namun, sepertinya Mujin masih belum mengetahuinya. Rupanya Pak Oh mengantarkan Mujin ke J+ tempat Eon bekerja. Di sana ia memborong semua topoki yang membuat rekan kerja Eon iri dengan Eon yang memiliki mantan suami sekeren itu.
Setelah Eon selesai bekerja, Mujin menunggunya di luar. Ia membelikan banyak cemilan dan barang untuk Eon. Mereka lalu berjalan-jalan sebentar sebelum akhirnya Eon terkilir. Tentu saja Mujin dengan sigap membantu Eon, karena sebenarnya memang dari dulu Mujin selalu menjadi terdepan di saat Eon sedang kesakitan. 이제 괜찮아. 가만히 좀 있어. Malam itu, Mirai mengajak ibunya jalan-jalan di akhir pekan. Namun kali ini tidak di sekitaran Korea, melainkan mereka akan pergi ke Thailand. Ibunya kurang setuju karena Mirai mengajaknya dadakan dan Mirai buang-buang uang. Namun, Mirai tetap memaksa ibunya. Ia mengingatkan ibunya untuk segera berkemas. Namun tiba-tiba, Mirai malah ditugaskan kantornya untuk melakukan promosi besar-besaran di akhir pekan ini. Mirai pun menawarkan jika sebaiknya mereka melakukan promosi di hari Kamis saja. Jadi, ia tidak perlu membatalkan tiket pesawatnya. Setelah itu, Mirai pun bekerja keras. Ia harus bisa meningkatkan penjualan dan tetap bisa liburan bersama ibunya. Dan Mirai tidak akan kalah dari saingan mereka jika menyangkut urusan penjualan tertinggi. Hingga tidak sadar, Mirai rupanya terjaga selama 30 jam. Ia belum sempat tidur dan istirahat. Hingga pada suatu malam, Nam Taepyeong melihat Mirai tidak sadarkan diri di dalam mobilnya. Nam Taepyeong pun panik dan menggedor-gedor mobil Mirai sembari memanggil nama Mirai. Untungnya Mirai pun terbangun karena ternyata di sana ia hanya tertidur. Nam Taepyeong pun menawarkan diri menjadi supir Mirai. Mirai pun setuju. Ia merasa sudah merepotkan Nam Taepyeong. Tapi Nam Taepyeong tidak setuju. Ia sama sekali tidak kerepotan. Ia hanya heran mengapa Mirai selalu bekerja keras. Jika Mirai lelah, ia bisa menunda pekerjaannya. Mirai tidak mau menunda-nunda karena ujung-ujungnya tetap Mirai lah yang mengerjakannya. Akhirnya mereka berdua pun sampai ke villa. Nam Taepyeong pun pamit dan ia bercanda jika biaya menyopirkan Mirai sangat mahal. 얼마나 크게 받으려고요? Singkat cerita, Nam Taepyeong pun akhirnya hadir di acara keluarganya. Banyak orang-orang yang akhirnya melihat anak dari CEO Nam dan berharap dia menjadi pimpinan yang baik di masa depan, tidak seperti ayahnya. Di acara pemakaman kakeknya Nam Taepyeong itu, banyak juga yang berkata jika kelahiran Nam Taepyeong membuat keluarga Nam kerepotan. Hingga tiba-tiba saat masih muda, Nam Taepyeong memilih untuk pergi dari rumah. Rupanya, posisi asli Nam Taepyeong di dalam keluarga Nam adalah adik tiri CEO Nam. Kakek Nam Taepyeong adalah ayah kandungnya. CEO Nam menaruh nama Nam Taepyeong sebagai anaknya di dalam kartu keluarga mereka agar ia bisa menjadi CEO di dalam perusahaan keluarga. Makanya Nam Taepyeong memilih untuk meninggalkan keluarga Nam dan hidup sendiri. 저 알아서 잘 살아요. Sementara itu, Eon akhirnya tahu jika Hyunjae memilih cuti kuliah dan tinggal dengan Mujin. Ia ingin membicarakan hal ini dengan Mirai yang ternyata sudah lebih dahulu mengetahuinya. Namun hari ini, Mirai tengah sibuk mengadakan perayaan bersama rekan kerjanya karena penjualan mereka ternyata sukses besar berkat kerja keras Mirai. Jadi, Eon pun minum-minum bersama Mujin. Sekaligus, ia ingin menanyakan apa yang sebenarnya Mujin lakukan hingga ia bisa kaya raya. Sebagian ia sudah tahu dari An Jong-in, namun ia ingin tahu dari Mujin sendiri. Sayangnya, Mujin enggan menceritakannya. Yang jelas, hidupnya lurus-lurus saja. 하게 살았다고. 그러니까 Saat Mirai sedang minum-minum, ia melihat Nam Taepyeong seorang diri. Ia kira Nam Taepyeong tidak akan kenapa-napa. Tapi setelah semua rekan kerjanya pulang, Mirai melihat Nam Taepyeong tertidur sendirian di bawah tangga. Mirai berusaha membawa Nam Taepyeong pergi dari sana. Meski ia sebenarnya khawatir dengan detak jantungnya yang mungkin terdengar oleh Nam Taepyeong yang kini berada di dalam pelukannya. Sementara itu, Eon tiba-tiba saja menangis karena sebenarnya ia malu dengan Mirai. Di hadapan Mujin, ia mengungkapkan jika selama ini Mirai berusaha terlihat tegar dan menjadi anak yang dewasa sebelum waktunya.
Ia sampai malu bertemu dengan Mirei dan memilih untuk terus minum. Sehingga Eon pun mabuk dan ia enggan pulang ke rumah karena merasa malu bertemu dengan putrinya. Jadi, Mujin lalu menggotong Eon pergi ke sebuah motel. Sampai di motel, mereka melihat Mirei sedang menggotong Nam Taepyeong. Tiba-tiba Eon dan juga Nam Taepyeong yang awalnya mabuk jadi langsung sadar sepenuhnya. Mirei marah besar melihat ibu dan ayahnya pergi ke motel bersama. Sementara Eon sebagai seorang ibu juga marah besar karena tiba-tiba melihat putrinya pergi ke motel bersama dengan seorang pria.